Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di sini saya akan mencoba berbagi ya pengalaman saya diterima atau mendapatkan beasiswa BPI teman-teman. Jadi sebenarnya di tahun 2023 saya itu mendaftarkan niatnya itu ada 3 beasiswa. Yang pertama itu adalah beasiswa LPDP, kemudian ada beasiswa BPI dan terakhir itu ada beasiswa unggulan teman-teman atau BU ya. Nah, sebenarnya saya niatnya di LPDP terlebih dahulu. Nah, mungkin syaratnya beda-beda teman-teman antara LPDP, BPI dan juga BU. Untuk yang LPDP kita diharuskan diterima dulu di LPDP-nya ya atau di beasiswanya. Kemudian untuk yang BPI dan juga BU itu syaratnya itu salah satunya adalah diterima di kampus. Jadi LOA-nya itu unconditional kalau bisa ya. Teman-teman seperti itu. Jadi saya karena LPDP itu salah satu syaratnya adalah TOEFL, teman-teman. Waktu itu saya mendaftarkan TOEFL di salah satu institusi ya, dan kemudian salah satu syarat dari LPDP itu TOEFL-nya itu harus minimal 530 teman-teman untuk yang ITP ya. Nah, tapi karena saya dapatnya TOEFL itu sekitar 517, jadi saya nggak bisa tuh karena pasti pasti akan gagal di administrasi gitu. Nah, jadi TOEFL itu saya gunakan nanti buat beasiswa BPI, walaupun di BPI itu sebenarnya opsional tuh untuk TOEFL-nya gitu. Nah, karena syarat mendaftar di BP itu adalah harus diterima dulu di salah satu kampus, akhirnya saya mendaftarkan diri di SIMAK UI udah tuh di bulan April kalau nggak salah, yang gelombang pertama ya berarti ya. Saya mendaftarkan di bulan April dan akhirnya tes itu di bulan Mei atau akhir April ya, dan akhirnya saya mendapatkan LOA atau diterima di UI itu alhamdulillah pada bulan Juni ya di situ. Nah, setelah saya diterima di SIMAK, baru saya mendaftarkan diri di BPI. Nah, beberapa syarat dari BPI itu sebenarnya cukup mudah ya, terutama kalau teman-teman itu sebagai dosen. Yang pertama itu syaratnya adalah izin dari pimpinan kampus ya, kampus teman-teman mengajar itu nanti syaratnya macam-macam tuh. Untuk PTS dan PTN berbeda-beda. Kemudian ada izin dari LDikti terutama karena saya itu bertugas di PTS teman-teman. Dan terakhir adalah rekomendasi dari akademisi. Nah, itu saya dapatkan dari promotor saya waktu S2 dan akan menjadi promotor saya juga waktu S3 nih. Tadi sama promotornya ya. Profesornya sama gitu. Nah, baru setelah itu saya daftar di BPI dan juga saya sertakan juga TOEFL hasil LPDP yang dulu ya, yang gagal di LPDP. Kemudian, nah baru saya daftarkan di BPI itu. Nah, kalau nggak salah itu BPI dibuka itu di bulan Agustus ya. Nah, kemudian pengumuman yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Saya alhamdulillah juga mendapatkan atau lolos ya di administrasi tersebut di bulan, kalau nggak salah 2 bulan sih waktunya, itu sekitar bulan Agustus, September, Oktober berarti. Di Oktober. Nah, baru setelah itu sebulan kemudian itu adalah seleksi wawancara tuh. Nah, dari seleksi wawancara ke pengumuman lumayan cepet tuh, sekitar 2 minggu atau kurang dari seminggu kalau nggak salah. Nah, waktu itu wawancaranya itu nanti mungkin di berbeda video ya. Nah, setelah seleksi wawancara, baru saya juga alhamdulillah di apa namanya? Diterima sebagai awardee BPI gitu. Nah, tapi kan setelah diterima itu ada kendala juga teman-teman, terutama saat saya diterima di UI dan diterima di BPI itu jaraknya cukup jauh ya. Diterima di UI itu di bulan Agustus, namun diterima di BPI-nya itu di bulan Oktober atau November gitu. Berarti kan jaraknya cukup jauh. Namun walaupun kan di situ kan harusnya ada syarat untuk membayarkan BOP teman-teman di UI-nya. Nah, saat itu saya mengajukan tunda bayar tuh ke UI. Waktu itu tunda bayar itu dilakukan kalau saya karena saya di FMIPA, itu tunda bayarnya itu dilakukan di dekanat, teman-teman. Untuk saya agar mengambil intake itu sekitar 6 bulan kemudian ya, setelah diterima gitu. Intake itu maksudnya kita masuknya ya. Berarti kalau kalian diterima itu di bulan atau di semester ganjil tahun 2023 2024, saya berarti masuknya itu nanti atau intake-nya ke UI-nya itu di semester genap 2003 2024. Ini intake-nya itu kalau di UI ya teman-teman, untuk yang tunda bayar itu minimal tuh 6 bulan kalian melakukan penundaan dan maksimal tuh 2 tahun teman-teman. Jadi kalau kalian nanti diterima di semester ganjil 2023 2024, berarti kalian bisa masuk di semester ganjil juga maksimal itu di tahun 2025 2026 berarti ya. Gitu. Nah, setelah saya melakukan tunda bayar, kemudian diterima di BPI dan juga diterima di SIMAK tadi ya. Nah, baru setelah itu saya untuk mengaktifkan lagi kan butuh ini ya, harus aktif tuh status mahasiswanya. Akhirnya saya mengajukan lagi aktif kuliah, teman-teman. Aktif kuliahnya kalau di FMIPA UI itu tinggal ke dekanat lagi tuh, nanti bersurat, baru saya aktif kuliah, baru setelah itu saya mengisi KRS ya di situ ya. Baru setelah itu kita bisa melaksanakan perkuliahan di situ alhamdulillah.
Nah, sekarang saya statusnya ini bulan Juli ya, bulan Juli tahun 2024, saya sudah melakukan atau apa namanya, S3-nya itu sudah 1 semester, berarti sudah lewat nih, sudah dapat KHS juga ya, kartu semester sementara ya, IPK sementara juga sudah keluar. Nah, alhamdulillah selama ini untuk dananya itu hampir tidak pernah terlambat teman-teman. Jadi teman-teman untuk yang BPI dan juga LPDP terutama itu tenang aja. Jadi kalau dari pribadi saya sih tidak pernah terlambat dananya ya. Jadi untuk dana hidup dan juga terutama dana hidup sih. Dana hidup terus ada juga dana eh, tanggungan keluarga ya. Kalau teman-teman itu pindah dari kota gitu atau kampusnya jauh itu bisa mengajukan. Tapi kalau saya didapatnya hanya dana hidup dan juga dana tunjangan buku, teman-teman. Ada dua itu sih. Tapi jumlah itu lumayan cukup besar, teman-teman, untuk kalian gitu. Nah, mungkin itu aja sih yang ingin saya bagikan atau saya sharing di diskusi atau pengalaman kali ini. Semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.